Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Mardiamon, NPM 21107070120051. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 dari Etika dan Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arihman, DR SKM MKes. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai profesi, profesionalisme, dan profesi kesehatan masyarakat. Pada materi ini kita akan membahas 4 poin penting di dalamnya, yaitu yang pertama itu pengertian profesi, yang kedua pengertian profesionalisme, yang ketiga etika profesi, dan yang keempat pentingnya etika profesi. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian profesi. Rahardi tahun 2007 menyatakan, profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus maupun intelektual, sehingga menuntut pengetahuan dan tanggung jawab yang diabdikan untuk kepentingan orang banyak, mempunyai organisasi atau lembaga, profesi, dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta memiliki kode etik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih atau belum melaksanakan training secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Baik, contoh profesi dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat seperti dokter, guru, penyanyi, petani, pengacara, polisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai profesionalisme. Menurut Oni S. Prijono, profesionalisme adalah kemampuan untuk memasuki ajang kompetensi sebagai antisipasi menghadapi globalisasi. Sedangkan menurut Aholiab Watloli, profesionalisme berarti sikap seorang profesional atau profit. Sedangkan menurut Corten dan Alfonso, profesionalisme adalah kecocokan atau fitness antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah seseorang yang menekuni profesi tersebut, sedangkan yang disebut profesional, sedangkan profesional sendiri mempunyai makna yang mengacu pada sebutan orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang yang mewujudkan unjuk kerja sebagai profesinya yang bisa diandalkan mempraktikkan suatu keahlian tertentu dan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu menurut keahliannya. Contoh profesionalisme itu seperti orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya, menghormati rekan kerja, optimis, tidak membawa masalah pribadi ke pekerjaan, dan banyak lainnya. Dapat kita pahami seseorang yang profesionalisme itu pasti bertanggung jawab. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika profesi. Etika profesi adalah suatu sikap yang berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keadilan sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban. Etika profesi ini berkaitan dengan kedudukan etis mereka yang menduduki profesi yang disebut profesional. Etika profesi pada dasarnya berkaitan dengan norma-norma yang dibuat oleh para profesi di dalam pekerjaannya. Sebagai contoh, dapat kita ambil etika profesi kedokteran yang mengatur prinsip-prinsip moral dan etik dalam menjalankan kegiatan kedokteran. Dalam hal ini, lingkup kode etik profesi kedokteran mencakup perilaku dokter terhadap pasien, keluarga masyarakat, teman sejawat, dan mitra kerjanya.
Baik, selanjutnya materi yang terakhir. Poin yang terakhir yaitu pentingnya etika profesi kesehatan masyarakat. Kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat dan nantinya akan menjadi lulusan sarjana kesehatan masyarakat, mata kuliah etika dan hukum kesehatan berguna untuk memenuhi salah satu dari 8 kompetensi Alikesmas. Alikesmas tidak hanya cakap dalam membuat program dan kebijakan, namun juga mampu mempertimbangkan etika dan hukum yang berlaku. Salah satu aspek dalam etika kesehatan masyarakat adalah etika program dan kebijakan kesehatan. Selanjutnya, pada saat di peranan penting etika profesi kesehatan masyarakat ini pada era saat sekarang ini di negara berkembang, sebagian besar kebijakan kesehatan masyarakat berkaitan dengan faktor-faktor yang disebut gaya hidup, yang merupakan faktor risiko terjadinya suatu penyakit yang mematikan seperti penyakit jantung dan kanker. Permasalahannya, sebagian besar masyarakat menganggap gaya hidup sebagai pilihan, misalnya memilih untuk merokok atau tidak merokok. Ya jelas, merokok itu menyebabkan suatu penyakit yang membahayakan. Pilihan gaya hidup tersebut sering bertentangan dengan kebijakan sebuah pemerintah maupun industri. Sedangkan mereka yang tidak merokok menjadi singgungan dengan kebijakan ekonomi. Masalah tersebut dapat dipelajari dengan baik di bidang ilmu etika kesehatan masyarakat sebagai kita sarjana kesehatan masyarakat dan etika profesi kesehatan masyarakat. Jadi etika profesi kesehatan masyarakat ini mampu menjelaskan pengertian profesi atau ahli kesehatan masyarakat etika praktis. Etika kesehatan masyarakat juga dapat membantu Kesmas dalam membuat keputusan menentukan pada yang harus dilakukan, mengapa hal tersebut dilakukan. Baik, mungkin hanya itu pentingnya etika profesi kesehatan masyarakat. Dengan berakhirnya materi tersebut, maka sekian presentasi dari saya. Mungkin presentasi dari saya masih banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.